Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GBKP Gedung Johor yang masih tetap setia beribadah mandiri dari rumah masing-masing. Salam sehat bagi kita semua. Kita telah sampai di minggu kedua di tahun yang baru ini, yang dinamakan Minggu Epifanias. Dan firman Tuhan yang akan meneguhkan hati kita terambil dari kitab Lukas. Mari kita buka bersama-sama kitab Lukas pasal yang ketiga, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Lalu akan dilanjutkan ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Mari kita baca, demikianlah firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan, dan tema yang sampai kepada kita untuk kita renungkan adalah Yesus adalah anak Allah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendalami nats firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita hari ini, ada satu pertanyaan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah dari kita yang pernah memiliki pengalaman perihal kejadian salah sangka atau salah orang? Ada? Adakah dari kita yang pernah memiliki pengalaman perihal kejadian salah orang? Ada seorang pemuda yang ditugaskan untuk menjemput pimpinan baru yang akan memimpin di tempat kerjanya. Ia berangkat ke bandara tanpa mengenal sama sekali wajah pimpinan barunya itu. Hanya dengan bermodalkan nama yang ia tulis di sebuah papan nama yang cukup besar. Lalu ia mengangkat papan nama itu, berdiri di depan pintu kedatangan di bandara itu. Namun setelah sekian lama waktunya ia menanti, orang yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang. Hingga ketika ia menoleh ke kanan dan ke kiri, ia mendapati ada sosok seorang laki-laki yang berpakaian rapi, memakai kemeja dan jas serta celana kerja sambil menarik kopernya. Dia menduga pasti ini orang yang ia tunggu. Lalu ia menghampiri orang tersebut, mengcross-check apakah benar beliau itu yang ia nantikan. Dan apa yang terjadi?
ternyata si pemuda itu salah orang. Bukan orang tersebut yang sedang ia nantikan. Lalu ia kembali mundur ke tempat dia berdiri semula di depan pintu kedatangan di bandara itu. Lalu muncullah sosok laki-laki parubaya yang mengenakan pakaian sederhana dengan jaket dan topi yang sudah agak lusuh sambil menenteng tas. Dia menduga pasti bukan ini orang yang ia nanti. Lalu dengan sikap acuh tak acuh, dia membiarkan orang tersebut lewat dari hadapannya. Sampai akhirnya orang tersebut datang mendekati si pemuda itu dan bertanya apakah dia sedang menantikan seseorang. Lalu si pemuda itu mengangkat papan nama yang telah ia persiapkan. Dan si laki-laki parubaya tadi berkata, "Inilah saya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah dari kita yang pernah memiliki pengalaman yang sama? Mengapa si pemuda bisa salah orang, salah menduga ketika ia sedang menantikan pimpinan yang baru yang akan bekerja di tempat ia bekerja? Tentu hal ini terjadi karena dia sudah punya penilaian sendiri. Dia memiliki standar penilaian sendiri bahwa orang yang sedang ia nanti, bos yang akan memimpin di perusahaan tempat ia bekerja, pasti orangnya demikian. Sehingga pada akhirnya ia salah. Apa yang dia bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena dia sudah menetapkan nilai-nilai dari imajinasinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengalaman pemuda ini yang berdasarkan perasaannya saja tanpa bertanya atau mencoba mengenali terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri dan penampilan orang yang dinantikannya, juga pernah menjadi pengalaman orang-orang Yahudi di zaman Yohanes Pembaptis yang ketika itu sedang menanti-nantikan Mesias. Nats renungan kita yang menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis hadir dan menyerukan ajakan pertobatan kepada semua orang, membuat harapan akan hadirnya Mesias yang telah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya kembali muncul. Harapan yang sudah hampir pupus kembali muncul. Kembali orang-orang Yahudi berpikir bahwa kini Mesias itu telah sampai. Dan Yohanes Pembaptis adalah Mesias itu. Banyak orang salah menduga dan mengira bahwa Yohanes adalah Mesias itu. Sehingga banyak orang yang datang kepada Yohanes meminta untuk dibaptis dan meminta nasihat seperti yang dituliskan dalam ayat 10 kalau kita baca dari awal. Mengapa bisa orang-orang banyak itu salah menduga? Kalau kita mau melihat bagaimana ciri-ciri Yohanes Pembaptis yang sikap dan gaya hidupnya cukup nyentrik ya, jauh dari kebanyakan orang pada saat itu, di mana Yohanes Pembaptis itu berpakaian yang terbuat dari kulit binatang dan sehari-harinya makan belalang serta madu hutan. Dia berbeda sekali dengan orang banyak ketika itu. Sehingga itu memunculkan dugaan bahwa inilah Mesias yang sedang dinantikan. Lalu apa kata Yohanes Pembaptis? Kalau kita baca di ayat yang ke-16, dia berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Nampak di sini bahwa Yohanes Pembaptis ya sadar akan tugasnya yang merupakan perantara, pembuka jalan untuk
kedatangan Mesias. Bukan dia Mesias itu, tapi dia adalah pembuka jalan untuk datangnya Mesias. Nampak ada kerendahan hati di situ ya. Namun ada yang unik dalam kehadiran Yesus yang merupakan Mesias sesungguhnya, di mana ketika di satu sisi Yohanes dia merendahkan hati dan menyatakan kepada semua orang bahwa membuka tali kasutnya pun dia tidak layak karena Mesias yang akan datang jauh lebih berkuasa daripadanya. Tetapi Yesus justru datang kepada Yohanes dan dibaptis oleh Yohanes. Yesus dibaptis oleh Yohanes seperti kebanyakan manusia lainnya yang datang kepada Yohanes dan dibaptis dengan air. Padahal Yohanes sudah mengatakan, ia yang akan datang itu jauh lebih berkuasa. Unik sekali. Maka Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Namun ternyata peristiwa pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah cara Allah untuk membuat pernyataan. Di mana setelah Yesus dibaptis, dia berdoa dan terbukalah langit. Dikatakan dalam ayat 21 sampai 22. Terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa apa? Burung merpati. Dan ada suara yang berkata, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu suara dari Allah. Dan ini adalah pernyataan bahwa Allah sendiri telah menyatakan inilah Mesias yang sungguh-sungguh. Luar biasa rencana Allah. Dari peristiwa pembaptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis, sebagaimana ia membaptis manusia-manusia lainnya, ternyata Allah punya rencana untuk menyatakan di depan semua orang bahwa Yesus adalah Mesias dengan menurunkan Roh Kudus dan menyatakan, inilah anak yang kukasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah makna dari nats renungan kita hari ini? Kita melihat bagaimana berita keselamatan dinyatakan Allah sendiri ya, bagi orang-orang yang telah menanti-nantikan Mesias, yang telah salah orang, salah menduga, mengira bahwa sosok Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang mereka nanti. Dan melalui pernyataan Allah itu sendiri, nyatalah bahwa Yesus adalah Mesias yang sesungguhnya, yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Yesus itulah anak Allah, satu-satunya penebus, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Yesaya. Dalam bacaan kita yang pertama, Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, Allah menyatakan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya, bahwa hanya Tuhan Allah lah penebus satu-satunya bagi bangsa Israel yang akan menyelamatkan dan menebus mereka dari perbudakan di Mesir. Nabi Yesaya juga menyerukan firman Allah yang mengajak setiap umat agar jangan takut. Ya, jangan takut, sebab Allah senantiasa mengasihi dan akan senantiasa menyertai mereka. Berita keselamatan ini sekarang sampai kepada kita. Inilah yang membuat kita masih ada sampai sekarang ini. Kita dihantarkan ke hari ini, ke detik ini, ke tahun ini oleh karena Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan dalam kehidupan kita. Berita keselamatan bagi semua umat percaya telah dinyatakan. Dan bagaimana respon kita? Itu yang akan kita renungkan. Bagaimana respon kita ketika berita keselamatan itu sudah
dinyatakan. Dan Mesias sendiri sudah datang ke dunia ini. Kita tidak perlu lagi menanti-nantikan Mesias dan bertanya-tanya siapa Mesias yang sebenarnya. Karena Mesias yang sebenarnya sudah turun ke dunia. Dan sekarang kita berada dalam posisi menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kedatangannya itu pasti, namun tidak ada yang tahu kapan waktunya, karena itu adalah misteri Allah. Namun demikian, yang harus kita ingat adalah bahwa Allah telah menyatakan dirinya melalui Yesus dalam bentuk manusia guna menyelamatkan kita manusia yang percaya. Berita keselamatan itu telah sampai, telah kita pegang, namun bagaimana respon kita? Sebagaimana Yohanes Pembaptis berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita sekarang ini. Meskipun kita dalam posisi menantikan Yesus untuk yang kedua kalinya, tapi ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kuasa dan kemuliaan Allah sudah nyata melalui firman Tuhan. Dan di Minggu Epifanias ini kita diajak untuk menyatakan kasih kemuliaan Allah, kuasa Allah melalui sikap kita dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama. Bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya melalui Yesus dalam wujud manusia yang diberitakan juga oleh Yohanes Pembaptis, demikian jugalah harusnya sikap kita sebagai umat percaya yang mau dipakai Allah untuk menjadi alat menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya dimanapun dan kapanpun, bahkan dalam situasi apapun, kita hendaknya menyatakan kuasa Allah, menghadirkan kasih Allah, sehingga melalui kehadiran kita tercermin, nampak, terpancar bagaimana Allah yang telah memelihara hidup kita. Kalau kita sendiri telah merasakan, menikmati kasih penyertaan Allah, mengapa kita tidak meneruskannya kepada sesama? Maka tugas kita dan respon kita dalam menerima firman Tuhan kali ini adalah menjadi berkat. Jadilah berkat, sehingga seluruh dunia tahu siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Kristus anak Allah yang adalah Mesias. Ketika kita sudah menjadi berkat bagi sesama, percayalah nama Tuhan pasti terpuji. Ketika kita menyatakan kasih kepada sesama, berguna bagi sesama, ya, bukan malah menjadi batu sandungan, percayalah kita ini akan memperoleh berkat dari Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah yang telah ditebus untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di dalam penyertaannya. Maka mari jangan takut, sebagaimana Nabi Yesaya katakan kepada bangsa Israel. Jangan takut, mari menjadi berkat, karena kita percaya Allah senantiasa menyertai kita dan memampukan kita untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya di kehidupan kita sehari-hari kepada sesama kita manusia. Di dalam Minggu Epifanias ini, mari jemaat dikasih Tuhan, kita pakai hidup kita dalam hari-hari ke depan, di 1 tahun yang baru ini, ya, di hari-hari yang akan datang, yang akan kita jalani di tahun yang baru ini. Mari kita nyatakan bagaimana Tuhan telah memelihara hidup kita, dan jangan kita sia-siakan kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kita kembali menjalani hidup kita, ya. Walaupun di tengah situasi pandemi COVID yang belum berakhir, tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak menjadi berkat, ya. Maka marilah, hiduplah menjadi berkat bagi sesama. Mari memancarkan kasih dan kuasa Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.